adik-adik sama Pika Piko sudah semangat dan tidak sabar memuji Tuhan. Mari semuanya dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Jangan lupa ya tepuk tangan. Kami anak sekolah minggu GSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA selalu memuji Tuhan. Gembira tertawa hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi ya, lebih semangat. Kami anak sekolah minggu GSDA selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA selalu memuji Tuhan. Gembira tertawa hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Puji nama siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi yang paling kencang. Puji namanya Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik, siapa yang di sini mau hidupnya ada di dalam tangan Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Yuk kita naikkan lagu selanjutnya, Yesus Pokok. Pakai gerakan ya semuanya yang semangat. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berubah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berubah. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Sekali lagi. Pasti kau berbuah. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
sepanjang ibadah kami dari awal hingga pada pertengahan Tuhan. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau disenangkan. Dan sebentar juga kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai bicara yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya Tuhan apa yang dikatakan hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan juga kan bareng sama Pika Piko. Nah, sekarang sama kayak Pika Piko nih, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi Cici mau adik-adik di rumah boleh persiapkan hatinya, pikirannya, jangan kemana-mana, jangan pikirannya mau main atau nonton TV terus ya, tapi kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pagi hari ini Cici mau cerita tentang salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di tengah orang banyak. Nah, perumpamaannya apa ya? Kira-kira adik-adik tahu gak apa? Kan banyak tuh, siapa tahu ada terlintas satu perumpamaan yang adik-adik tahu. Bingung ya? Nah, perumpamaan yang akan Cici bahas hari ini adalah perumpamaan tentang seseorang Samaria yang baik hati. Nah, mungkin ada beberapa anak sekolah minggu yang sudah mengetahui kisah ini, tapi kita mau sama-sama lagi mendengarkan kisah ini dan mau mendengarkan pesan apa yang akan kita dapat pagi hari ini. Nah, seorang Samaria yang baik hati ini bermula dari kisah seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko, ternyata ada satu orang penyamun yang sudah memantau orang ini dan ingin mencuri barang yang dia bawa. Lalu akhirnya saat di dalam perjalanan, seorang penyamun ini keluar dari sebuah batu, lalu dia langsung mencuri barang-barang orang itu. Tapi adik-adik, sayangnya penyamun itu tidak hanya mencuri barang-barangnya saja, tapi penyamun itu juga memukuli orang tersebut hingga terluka parah, dan orang yang sudah dipukulinya tergeletak di tanah. Lalu sama orang tersebut bukan dipinggirkan ke tepi jalan, tapi dibiarkan saja di tengah jalan, lalu ditinggalkan oleh penyamun itu. Nah, setelah orang yang sudah terluka itu tergeletak di jalan dan penyamun itu pergi, beberapa lama kemudian ada seorang imam yang sedang berjalan melalui jalan itu. Tapi adik-adik tahu gak? Ternyata seorang imam itu tidak menolong orang yang tergeletak tersebut. Tapi seorang imam itu hanya melihat, lalu dia berjalan di seberang jalan. Dia tidak menolong orang yang tergeletak. Kemudian setelah seorang imamnya lewat, ada lagi adik-adik yang lewat, yaitu seorang Lewi. Seorang Lewi itu lewat di jalan yang dimana orang tergeletak itu sedang berada. Tapi seorang Lewi itu melakukan hal yang sama seperti seorang imam yang tadi. Dia hanya melihat, lalu dia melewati orang yang tergeletak itu di seberang jalan tanpa menolong. Nah, lalu adik-adik, ternyata ada satu orang lagi yang melewati jalan itu. Adik-adik tahu siapa? Betul, orang Samaria yang baik hati sedang melewati jalan itu bersama dengan keledainya adik-adik. Nah, setelah ia melihat orang tergeletak itu adik-adik, si seorang Samaria ini langsung tergerak hatinya untuk menolong orang tergeletak itu. Ia tidak hanya melewatinya. Akhirnya si Samaria ini mengeluarkan minyak dan anggur untuk membalut luka-luka orang yang tergeletak itu. Setelah sudah dibalut lukanya, orang yang tergeletak itu diangkat lalu diletakkan di atas keledainya. Nah, kenapa diletakkan di atas keledainya? Karena orang yang terluka ini mau dibawa oleh orang Samaria ke sebuah penginapan agar dapat dirawat. Lalu setelah sampai di penginapan, orang Samaria itu menitip pesan kepada pemilik penginapan bahwa tolong berikan perawatan yang terbaik kepada orang yang terluka ini. Bahkan seorang Samaria ini memberikan uang adik-adik kepada pemilik penginapannya untuk menopang perawatan si orang yang terluka ini. Adik-adik tahu gak berapa banyak yang diberikan? Gak tahu ya? Nah, yang diberikan oleh orang Samaria ini sebanyak 2 dinar. Nah, kalau adik-adik mau tahu, 1 dinar itu sama dengan harganya Rp95.000 di Indonesia. Jadi adik-adik bisa tahu ya, kalau 2 dinar tinggal adik-adik tambahkan saja berapa banyak yang diberikan uangnya dari orang Samaria kepada si pemilik penginapan. Nah, sekian cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus adik-adik. Dari cerita ini mau mengambil pesan bahwa Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi sesama.
Nah, ini juga akan menjadi ayat emas kita nanti ya, bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri sendiri. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Kenapa sih Tuhan kok mau kita untuk mengasihi sesama kita? Nah, adik-adik, jauh sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menciptakan kita serupa dengannya, dan terlebih lagi Tuhan Yesus sudah mati dan bahkan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sebelum Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama, Tuhan Yesus sudah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya yang sempurna untuk setiap hidup kita. Nah, karena kita sudah mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan, Tuhan mau kita memancarkan kembali kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita sedang bersama-sama, kita mau menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, kira-kira sesama kita itu siapa aja sih adik-adik? Ayo sebutin, siapa aja? Yang pasti adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada papa mama, ada kakak adik, atau misalnya ada teman-teman bermain di rumah, atau teman-teman sekolah. Itu termasuk adalah sesama kita. Maka kita mau mengasihi mereka semua sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Makanya sekarang kan kita bisa mengikuti ibadah online dengan baik, kita bisa mengikuti sekolah online dengan baik, kita beraktivitas dengan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Itu semua adalah bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Maka kita mau memancarkan kembali kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau mengasihi seseorang itu contohnya seperti apa sih adik-adik? Mengejek temennya atau melawan orang tua? Bukan itu yang kasih Tuhan ajarkan ya adik-adik. Nah, kasih itu menimbulkan pengharapan dan sukacita. Kalau misalnya kita melawan orang tua kita senang nggak? Nggak mungkin senang. Apalagi kalau kita mengejek teman kita, nggak mungkin teman kita senang, malah teman kita bisa menangis. Itu bukan kasih yang Tuhan ajarkan ya, tapi kita mau memberikan kasih yang sudah Tuhan ajarkan. Kita mau nurut sama orang tua, kita mau berbagi dengan teman-teman kita yang sedang kesusahan, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang sama seperti yang sudah kita terima daripada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Cici harap adik-adik tetap setia untuk ibadah online, sama nih kayak Pika dan Piko yang udah temenin Cici juga firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga adik-adik terus rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat mas minggu ini kita ambil dari Lukas 10 ayat 27c. Ayo kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 3, 2, 1. Lukas 10 ayat 27c. Dan kasihanilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ayat masnya dihafalin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang Cici mau kasih aktivitas untuk adik-adik di rumah. Aktivitasnya gampang banget adik-adik. Di sini cuma ada 5 gambar, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, 5 gambar ini menceritakan tentang kisah yang sudah Cici bagikan sama adik-adik tadi, tentang orang Samaria yang baik hati. Cara mainnya yaitu adik-adik tinggal urutkan saja gambar mana yang menjadi pertama. Contoh, misalnya menurut adik-adik gambar yang huruf B menceritakan bahwa itu adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju Yeriko. Nah, adik-adik tinggal urutkan saja. Misalnya B, C, A, D, E. Nah, nanti untuk jawabannya adik-adik bisa kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu yang nomornya adik-adik simpan, misalnya Cici Yuki atau Cici Erni. Nanti jawabannya akan dikirimkan kembali ke Cici, dan yang paling benar dan paling cepat jawabannya akan Cici umumkan di Instagram sekolah minggu dan akan Cici berikan hadiah. Oh iya, Cici kasih waktu untuk adik-adik mengerjakan aktivitas ini hingga hari Senin ya. Jadi hari Senin terakhir adik-adik mengirimkan jawaban kepada Cici Erni dan Cici Yuki. Sekian aktivitas dan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Betul.